Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita sejenak kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Sebelum kita melayani, sebelum kita beribadah kepada Bapa di gereja. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang. Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Bapa. Kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami ini, di morning prayer ini. Biarlah kami merasakan pengajaran, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita, kami merasakan penghiburan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Lord. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari angkat kedua tanganku, katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, katakan lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, mari datang kepada Tuhan. Oh, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, mari sama-sama menyembah Dia, bersyukur kepadanya. Yesus, hanya Engkau yang layak. Kami mau terbang bersama denganmu, kami mau selalu di dekatmu, di dalammu. Yesus, dengan sayapmu kami mau terbang tinggi, mengatasi setiap masalah kami. Oh, bawa kami bersamamu di tempat kediamanmu, Tuhan, menikmati indahnya kemuliaan-Mu. Haleluya. Ajaib dan perkasa, pertolongan-Mu sempurna, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Hanya Kau yang kami pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu walaupun sebentar. Bapak, kami berdoa biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami. Apa yang ditaburkan pagi hari ini biarlah bertumbuh dan berbuah suatu saat berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami mau belajar dari Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar firman Allah. Kita lanjutkan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 dan seterusnya. Hal memberi sedekah, Matius pasal 6 ya. Ingatlah
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan siapa? Di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Ini artinya motivasi ya. Ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Maksudnya apa ini, Pak? Ya, ketika kita melakukan kewajiban agama kita, kewajiban ya iman kita kepada Tuhan, ya jangan untuk dilihat orang. Itu motivasinya. Wah, kita melayani supaya kita dilihat orang. Supaya apa? Kita dipuji. Ya, supaya apa? Kita disanjung-sanjung. Tidak seperti itu. Bahkan ya melakukan keagamaan kita ya supaya kita mendapat kehormatan. Tidak, tetapi biarlah itu kita lakukan dengan tulus supaya kita beroleh upah dari Bapa kita. Ternyata setiap pelayanan kita, ibadah kita itu ada upah dari Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan catat. Amin. Mau ibadah raya, ibadah rumah tangga, komsel, ya, morning prayer, apalagi doa-doa, Tuhan catat itu. Tetapi jangan untuk supaya dilihat orang. Ya, oh yang store muka nih, store muka. Jangan seperti itu. Supaya kita tidak kehilangan upah. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah kan, ternyata memberi sedekah pun itu kewajiban dari agama. Oh, jadi ini ada kata penghubungnya ayat kedua. Jadi, nah ya, jadi kata dalam tanda kutip jadi itu apabila engkau memberi sedekah, berarti kewajiban ya agama kita, agamamu waktu itu agamanya Yahudi ya. Tetapi juga ini relate buat kita. Jadi kita melakukan kewajiban kita memberi sedekah jangan untuk dilihat orang, jangan untuk supaya kita dipuji. Oh, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, memberi sedekah pun jangan untuk dipuji. Supaya apa? Ini kita lihat baca lagi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dipuji orang, disanjung-sanjung orang, karena memang dia ingin dipuji gitu. Nah, itu sudah mendapat upahnya. Tetapi upah yang berasal yang asli daripada Allah, dia belum menerima. Tetapi ayat yang ketiga, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, luar biasa sekali. Ya. Kenapa Yesus harus ekstrim seperti ini? Karena memang agama Yahudi waktu itu sudah banyak sekali tercemar oleh ahli Taurat. Dan mereka hanya melakukan kewajiban agama mereka. Mereka hanya memanfaatkan orang-orang di sekitar mereka, apalagi yang tajir-tajir melintir pada waktu itu ya. Bahkan bukan hanya orang tajir, tetapi janda-janda pun mereka manfaatkan kekayaannya, apa yang sisa-sisa padanya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, mungkin mereka boleh dibilang kalau versi saya, ya harus memberi ya untuk kami ini. Kalau tidak kamu akan dikutuk. Nah, mungkin seperti itu. Akhirnya janda-janda itu ketakutan. Dia jual tanahnya, dia jual ladangnya. Habis itu dia nggak punya apa-apa lagi. Itu yang dicela oleh Tuhan. Dia menerima sopoi-sopoi, sogok-sogok dari orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya perkaranya dibela. Ya, tanah orang bisa dia ambil, disogokin gitu. Karena waktu dulu ahli Taurat, orang Farisi juga berkuasa penuh di Israel. Ya, oleh sebab itu yang dicela oleh Allah lewat Yesus. Yesus bilang, "Hai kamu keturunan beludak." Ya, ular beludak. Ya, biar lebih jelasnya lagi kita lihat di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga. Sebaliknya kalau kamu memberi sedekah, berikanlah secara tersembunyi. Ya,
tangan kirimu tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Artinya orang lain tidak perlu tahu pemberian sedekahmu, maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan tersembunyi akan memberikan upah kepadamu secara terang-terangan. Itu baik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita memberikan bantuan ya untuk orang lain, untuk orang yang memerlukan, ya kan? Mungkin juga untuk hamba-hamba Tuhan yang memerlukan, mungkin juga untuk gereja-gereja yang memerlukan, ya pelayanan-pelayanan yang memerlukan. Kita bisa memberikannya itu, ya. Tetapi jangan sampai sedikit-sedikit kita flexing, kita pamer, kita expose, ya kan? Boleh aja di-expose, ya. Kalau memang diminta oleh donatur, ya, supaya dilihat bahwa memang betul ini sekian, ya udah nggak apa-apa, ya kan, di bahwa gereja kita memang sudah melakukan hal itu supaya menjadi teladan. Oke, tetapi hati-hati nih, yang seperti itu juga hati-hati supaya hati kita tidak tercemar, ya. Hati-hati aja sih, ya kan, ya. Kita pun gereja kita harus hati-hati kok. Suatu saat gereja kita ketika kita melakukan bantuan dan sebagainya, ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini berbicara tentang hal berdoa, ya. Hal berdoa, ayat yang kelima dan seterusnya. Apabila kamu berdoa, ayat yang kelima, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalaskannya kepadamu. Ya, di sini ahli-ahli Taurat juga berdoa bagi orang-orang lain supaya mereka dilihat bahwa mereka sedang berdoa. Mereka ingin mendapat pujian dan supaya diundang doa-doa lagi, ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus singgung di sini. Nah, Tuhan menasehatkan, menyuruh kita bahkan untuk kita berdoa dalam kamar kita. Ya. Untuk berdoa kita dalam kamar kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau perlukan? Apa yang engkau butuhkan? Datang kepada Tuhan, berdoa di sana, tutup pintu kamarmu, kunci, ya. Tetapi juga kalau misalnya kamarmu itu misalnya nih, ya, saya tidak menjelekkan atau merendahkan, tetapi misalnya di tempat yang sederhana, dindingnya dari triplek, ya kan? Lalu engkau tutup sih kamar tapi kunci, tapi suaranya seolah-olah meminta. Contohnya gimana? Tuhan, engkau tahu sekelilingku adalah orang-orang yang punya duit, tetapi mereka tidak mau memberikan kepadaku. Aku tahu engkau kaya Tuhan, aku orang miskin. Wah, ya, di sebelahnya kan denger. Itu sama aja bohong. Ya kan? Untuk menyinggung sebelahnya supaya sebelahnya ya tahu diri ke, kasih dia duit ke atau apa. Itu sama aja Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita lihat situasi keadaan dulu. Kalau aman nih di rumah kita seorang diri, udah berseru nggak apa-apa. Ya, berseru nggak apa-apa. Tapi kalau samping kiri kanannya, ya kan, orang-orang yang kita tahu dia baru gajian misalnya. Ya, lalu doanya kayak tadi, ya kan? Itu kan, oh dia gini ya. Akhirnya kita nantinya ya membangun image yang tidak baik. Ya, kita terkesan seperti apa gitu ya. Nah, itu kan tidak memuliakan Allah doa seperti itu. Ya kan? Kalau kondisimu seperti itu, udah boleh ngomong-ngomong tapi contohi. Hana, ya, ibunya Nabi Samuel itu, dia komat kamit aja dikit-dikit suaranya, tapi tetap dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan berpikir Tuhan nggak tahu suara hati kita. Dia tahu tangisan dan ratap hati kita. Ya. Oke, nah Tuhan sudah juga mengajarkan doa Bapa kami di sini, dan kita setiap morning prayer juga
hampir selalu doa Bapa kami ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah ini 14 dulu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga ya Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan ketika berbicara tentang doa, Dia juga menyinggung soal pengampunan. Kalau kita tidak mau mengampuni, doa-doa kita terhalang. Catat itu baik-baik. Hari Minggu ini kita datang, sebelum kita beribadah, ayo mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang tuamu kah? Ya, menantumu kah? Tetanggamu kah? Keluargamu yang lain kah? Atau siapa? Ampuni mereka. Ya, jangan ingat kesalahan-kesalahan mereka supaya pujian, penyembahan, ibadah kita, persembahan yang kita berikan itu berkenan di hadapan Allah. Ampuni walaupun sakit. Pak, tapi saya setelah mengampuni masih sakit rasa hati saya. Enggak apa-apa. Mengampuni itu bukan soal perasaan. Mengampuni adalah soal keputusan. Walaupun masih terasa sakit hatimu, tetap mengampuni. Supaya apa? Supaya engkau tidak bercacat celah di hadapan Allah ketika engkau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ambil keputusan mengampuni. Tapi Pak, ketika saya mengampuni kok rasanya masih sakit hati sama dia. Berarti lukanya belum sembuh. Terus mengampuni sampai lukanya sembuh. Jangan engkau renungkan kesalahan orang itu. Ya, engkau renungkan dia sudah menyakitiku. Makin direnungkan, makin overthinking, makin jatuh lebih dalam. Itu salah. Ambil keputusan, ampuni orang tersebut. Dan beribadah kepada Allah. Ya, jika engkau tidak mau mengampuni, tidak mau mengambil keputusan untuk mengampuni, maka ibadahmu akan sia-sia. Engkau akan mengalami sesuatu hal yang tidak enak daripada Tuhan. Mungkin tidak hari ini, ya, tapi bisa jadi kelak karena engkau membiarkan pekerjaan setan, kerajaan setan bertahta dalam hidupmu kalau engkau tidak mau mengampuni. Sesakit sesulit apapun, mengampuni. Sebab Bapa berkata, jika engkau tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Mengapa demikian ya? Kok Bapa tega banget sih seperti itu? Harusnya kan Bapa hukum aja orangnya dulu, kita lihat, baru kita puas, baru kita bilang, iya Tuhan saya mengampuni dia. Udah telat. Bapa itu penuh kasih. Pengampunan itu bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Untuk kita. Itu dia yang harus kita perhatikan, ya. Nah, di sini juga dalam hal berpuasa. Dan apabila ayat 16, apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka supaya orang melihat mereka bahwa mereka sedang berpuasa, ya. Mereka sengaja nggak cuci muka, ya kan? Apalagi ya sengaja dilusuh-lusuhin supaya ya, Pak, kenapa Pak? Ya saya lagi puasa, saya lagi berdoa untuk kamu loh, untuk kamu loh. Saya sebut loh nama kamu, nama cucu kamu, semua saya sebut. Siapa lagi itu? Ya, saya sebut, saya berpuasa untuk kamu, ya, khusus untuk kamu. Ternyata dia bilang seperti itu supaya dapat salam tempel. Ya, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan cela orang kayak begitu. Ya, ya. Padahal dia nggak ada berdoa. Dia cuman hanya menahan lapar, tapi nggak ada berdoa. Ya, ya. Dia nggak ada berdoa buat cucunya lah, sanak keluarganya dari orang tersebut, nggak ada. Ya, nah itu orang-orang yang munafik yang berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah mendapat upah. Oke, ya. Apalagi di sini, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah tuh kan, ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, ya. Pomade rambutmu coy. Ya, jangan biarkan rambutmu ya berkeriting di atas yang keriting supaya dilihat. Kamu lagi apa sih? Aku lagi puasa, pastor. Ya, diam-diam aja udah. Ya.
Kecuali ditanya, ya kan? Pastor mau makan ini? Enggak Bu, enggak Pak, ini. Kenapa? Ini. Lagi puasa ya? Iya. Ya, ayat yang 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita sudah melihat di sini bagaimana kita belajar tentang beribadah, ya, memberi sedekah, melakukan kewajiban agama tentang hal berdoa, dan berdoa disinggung dengan hal pengampunan, dan juga tentang hal berpuasa ini, bahwa Tuhan itu kayaknya ekstrim banget ya. Tuhan ekstrim banget nih. Yesus tuh kok ngomongnya seperti ini? Iya, karena Yesus tidak ingin kita seperti dunia ini. Yesus ingin hati kita murni di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada 3-4 hal ini supaya kita lakukan di dalam Tuhan. Ya, siapa di sini mau melakukan firman? Boleh lambaikan tangan. Amin. Belajar kita melakukan firman Allah, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa, saat ini hamba melepaskan berkat-Mu untuk umat-umat-Mu, berkati mereka. Sertai mereka ketika mereka beribadah, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi momen yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka mengingat hal itu, mereka diberkati. Aku memberkati mereka di dalam nama Yesus. Walaupun aku tidak menyebutkan satu-satu namanya, termasuk yang di Zoom, juga yang nanti yang akan melihatnya di YouTube. Berkati mereka berlimpah-limpah. Biarlah mereka mengalami berkat-berkat. Mereka mengalami urapan yang baru. Setiap hari diurapi, setiap hari mengalami pembaharuan di dalam akal budi mereka. Dan mereka mengenal Allah dengan benar. Ketika kami memberikan sedekah, ketika kami beribadah, biarlah hati kami Tuhan yang tulus kepadamu, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Ketika kami melakukan kebaikan, charity buat orang lain. Dan ketika kami berdoa, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu menjawab doa kami ketika doa-doa kami ini benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa agar setiap kami bisa memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Bapa, berkati umat-umat-Mu, ajari mereka untuk berdoa yang sesuai kehendak Bapa. Dan ketika mereka mengalami terluka hati mereka, biarlah mereka bisa mengampuni, biarlah mereka bisa melepaskan pengampunan, mengambil keputusan itu, dan mereka melakukan firman Allah dan mereka mempermalukan kerajaan setan. Hamba berdoa Tuhan sehingga doa-doa mereka ketika mereka mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, doa-doa mereka tidak terhalang. Mereka mengalami jawaban-jawaban doa. Mereka mengalami jawaban-jawaban doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Juga berdoa Tuhan ketika mereka berpuasa, ketika mereka melakukan pantangan demi pantangan untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, biarlah mereka belajar satu hal, bahkan lebih daripada itu, dan Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus, dan mereka bisa mengekang bahkan mematikan kedagingan-kedagingan itu dan memuliakan Tuhan lewat puasa dan doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ketika mereka berpuasa, limpahkan kuasa-Mu kepada mereka. Apa yang mereka lakukan dibuat berhasil, dan Tuhan menuntun mereka ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, berkati kami hari ini. Kami akan beribadah, kami akan melayani Tuhan yang menolong, memberkati, menyertai kami. Kami mengandalkan Tuhan. Berkati pos PI kami ini Tuhan. Biarlah kami ketika beribadah juga hadirat Allah turun. Berkati worship leader, berkati singer, berkati para musisi, berkati tim multimedia, berkati tim pelayanan yang lain, pendoa. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan tolong. Dan kami semuanya melayani dengan sukacita. Biar hari ini kami mengalami revival, kami mengalami sukacita yang besar daripada Tuhan. Pulihkan setiap hati kami, berkati setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan firman hari ini. Biarlah kami semuanya bisa belajar dari Yesus dan kami semua diberkati. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah banyak-banyak dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Kami mau gereja kami menjadi gereja yang berdoa, bermisi, dan juga berkarya bagi Allah, sehingga Engkau dimuliakan. Dan semakin hari menjelang kedatangan-Mu kedua kali, kami semakin kuat. Juga kami berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa negara kami Indonesia.
Biarlah bangsa kami mengalami penuaian jiwa-jiwa, mengalami pertobatan, dan Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan, tolong bangsa kami Bapa, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari pandemi, jauhkan dari orang-orang yang ingin konfrontasi, orang yang ingin memprovokasi. Biarlah negara kami membawa damai bagi negara-negara lain dan berdampak. Dan negara kami diberkati, lumbung-lumbungnya diberkati, orang-orangnya diberkati Bapa. Terima kasih, selamatkan generasi-generasi kami Tuhan. Kami menolak roh LGBT di dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya roh perzinahan, roh percabulan, roh hawa nafsu orang-orang muda, roh perjudian, roh kutuk nenek moyang, kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, Indonesia mengalami berkat, Indonesia mengalami kelimpahan di dalam Allah. Sebab Engkau datang memberikan kelimpahan, sedangkan setan, iblis datang membawa kehancuran. Kami percaya ada revival terjadi buat bangsa kami. Berkati kota kami dimanapun kami berada, berkati pembangunan gereja kami, berkati semua yang kami perlukan. Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati juga hamba-Mu ya, Pendeta Sumerman yang ada di Setatas. Tuhan juga memberkati dan pelayanan mereka semua satu keluarga. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Kami menyerahkan semua hari dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga menyertai kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati ya. Selamat pagi, dan kita akan ibadah jam 9 pagi hari ini. Juga jangan lupa doakan saya akan ke Pontianak nanti setelah ibadah selesai. Saya akan ke bandara. Itu aja pengumumannya. Ayo jangan telat kita datang ke gereja ya, sebelum jam 9 kita sudah hadir. Tuhan berkati, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bu Suri. Ya, selamat pagi Pak Bandu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hendri, semangat Hendri. Selamat pagi Hendri. Selamat pagi Hana. Ya. Selamat pagi Bu Suri. Selamat pagi Pak Tuning. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya.